Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan untuk matematika kelas 4. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, kita akan belajar mengenai penyelesaian soal cerita. Oke, silakan disimak baik-baik. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada akhir sesi video ini. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan menjelaskan atau membahas terlebih dahulu tentang contoh soalnya. Di sini nomor 1 contoh soalnya. Mita mempunyai pita merah dan pita biru. Panjang pita merah 5/8 meter, panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita Mita? Nah, kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Untuk nomor 1, pita merah, yaitu panjangnya 5/8 meter. Sedangkan pita biru satu per 2 meter lebih panjang. Karena lebih panjang, otomatis dia adalah ditambah. Lebih panjang dari pita merah, berarti ditambah dengan pita merah. Pertanyaannya adalah berapa seluruh panjang pita Mita? Nah, sini kita udah ketahui bahwa pita merahnya 5/8. Tapi pita birunya belum ketahuan berapa. Berarti kita harus cari dulu pita birunya. Karena pita biru lebih panjang dari pita merah, berarti kita tambahkan dengan pita merah. 1/2 meter ditambah 5/8 meter. Baik, selanjutnya di sini diketahui bahwa 1/2 ditambah 5/8. Ini adalah penjumlahan dengan penyebut berbeda. Jika kalian menemukan soal seperti ini, berarti kalian harus samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mencari KPK. KPK dari 2 dan 8 itu adalah 8. Jadi kita taruh di sini 8 tambah 8. 8 dibagi 2, 4. 4 kali 1, 4. 8 dibagi 8, 1. 1 kali 5, 5. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan saja yang atasnya. 4 ditambah 5 adalah 9/8 meter. Nah, kita sudah tahu pita merahnya 5/8, sedangkan pita birunya 9/8. Yang ditanya adalah panjang seluruh pita. Jadi, panjang seluruh pita sama dengan, kalau yang namanya seluruh berarti kita jumlahkan pita merah ditambah pita biru sama dengan pita merahnya 5/8. Sedangkan pita birunya didapat tadi 9/8. Sama dengan, ini penjumlahan dengan penyebut yang sama. Jadi kita langsung jumlahkan saja yang atasnya. 5 ditambah 9, yaitu 14/8. Atau jika diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, hasilnya 14 dibagi 8.
14 bagi 8 dapat 1. 1 kali 8, 8. Kurang. 14 dikurang 8 yaitu 6. Jadi 1, 6 per 8 meter. Atau bisa lebih sederhana lagi menjadi 1, 3 per 4 meter. Dengan 6 dibagi 2, 8 juga dibagi 2. Didapatnya 3 per 4 ya, itu untuk lebih sederhana. Berarti panjang seluruh pitamita adalah 1, 3 per 4 meter. Selesai untuk contoh soal nomor 1. Baik, selanjutnya untuk contoh soal nomor 2. Seseorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8,848 km. Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki hingga ketinggian 3,78 km di atas permukaan air laut. Pada pendakian yang kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian kedua? Baik, di sini jelas ya bahwa dimintanya itu adalah berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian yang kedua. Berarti kita harus cari tahu dulu ketinggian pendakian yang kedua itu berapa. Karena di soal dijelaskan bahwa pada pendakian yang kedua ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Karena lebih tinggi berarti kita jumlahkan sama seperti contoh soal yang pertama. Jadi ketinggian pada pendakian yang kedua adalah 3,78 atau pendakian pertama ditambah 2,5 km. Hasilnya adalah 6,28. 3,78 ditambah 2,5. Nah, untuk menjumlahkan bilangan desimal, ingat posisi komanya harus sejajar. 8 gak ada pasangannya, berarti dia turun. 7 tambah 5, 12. Simpan 1. 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Jadi 6,28 km. Ini baru ketinggian pada pendakian yang kedua. Karena yang ditanya adalah berapa kilometer lagi, berarti kita cari selisihnya. Selisih tinggi gunung dengan pendakian yang kedua, yaitu 8,848 dikurang 6,28. 8,848 6,28. Kalau untuk pengurangan sebisa mungkin mereka sama-sama mempunyai pasangan ya. 8-nya ini gak ada pasangannya, kita tambahkan 0 saja. 8 dikurang 0, 8. 4 dikurang 8 tidak bisa meminjam berarti. Ini sisa 7, ini 14. 14 dikurang 8, 6. 7 dikurang 2, 5. Komanya turun, 8 dikurang 6, 2. Berarti pendaki ini harus berjalan atau mendaki lagi sejauh 2,568 km agar mencapai puncak gunung. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 2. Baik, selanjutnya kita akan membahas beberapa soal yang ada di latihan 3. Untuk nomor 1, mula-mula sebuah akuarium berisi 1/6 bagian. Lalu akuarium tersebut diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian. Berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium? Oke, untuk nomor 1. Bagian pertama
Mula-mula airnya adalah 1/6 bagian. Dia mau tambah lagi airnya ke dalam akuarium sehingga mencapai 5/6 bagian. Berarti ini bagian kedua. Bagian kedua ini adalah pengisian terakhir ya. Jadi kira-kira pengisian terakhir adalah 5/6 bagian. Nah, kita mau cari tahu 1/6 ditambah berapa biar hasilnya jadi 5/6. 1/6 kita misalkan air yang akan diisi adalah N sama dengan 5/6. Maka N sama dengan 5/6 dikurang 1/6. Maka air yang akan ditambahkan adalah 4/6 bagian. Oke, untuk nomor 1 selesai, caranya seperti ini. Untuk nomor 2, ibu membeli 1 kantong santan, lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Oke, kita buat diketahuinya dulu mula-mula. Mula-mula banyak santannya ada 1 kantong. Digunakan atau yang digunakan adalah 4/7 bagian. Karena di soal ditanya adalah sisa santan, kalau sisa itu berarti dikurang ya. Sisa santan sama dengan mula-mula dikurang yang digunakan. Sama dengan 1 dikurang 4/7. Nah, 1 ini kan bilangan bulat, sedangkan satunya lagi 4/7 pecahan. 1 ini kita ubah jadi 7/7. Kenapa 7/7? 7/7 itu sama dengan 1. Kita ambil 7/7 agar sama dengan penyebut yang ada pada pecahan lainnya. Dikurang 4/7 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal kurangkan saja bagian atasnya atau pembilangnya. 7 dikurang 4 yaitu 3/7 bagian. Jadi sisa santannya adalah 3/7 bagian. Ya, selanjutnya untuk nomor 3. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 1/2 kg salak dan 1,75 kg jeruk. Berapa kilogram berat seluruh buah yang dibeli ayah? Oke, kita bikin diketahuinya dulu ya. Yang pertama, ayah beli salak. Salaknya 1/2 kg. Selanjutnya ayah juga beli jeruk. Beratnya 1,75 kg. Karena yang ditanya adalah berat seluruh buah, berarti kita jumlahkan semuanya. Tapi di sini kita lihat lagi bentuk pecahannya berbeda. Berarti salah satunya harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan yang lainnya. Di sini ada pecahan desimal dan pecahan campuran. Pecahan campurannya kita ubah saja ke pecahan desimal. 2 1/2. Pecahan biasanya adalah 2 kali 2 4 tambah 1 5. 5/4. Nah, untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal, kita pakai cara pembagian beratap. 5 dibagi 4. 5 bagi 4 dapat, maaf salah ya, harusnya ini 5/2. Oke, berarti ini 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 dapat 2. 2 kali 2 4 dikurang
5 kurang 4, 1. 1 bagi 2, gak bisa. Karena gak bisa, tambahkan koma di atas, tambahkan 0 di bawah. 10 dibagi 2, yaitu 5. 5 kali 2, 10. Dikurang 0. Jadi, 21/2 ini sama dengan 2,5 kg. Nah, karena yang ditanya adalah berat seluruh buah, berarti kita jumlahkan saja 2,5 ditambah 1,75 sama dengan 2,5 tambah 1,75. Jumlahkan. 5-nya tidak pasangan, turunin. 5 tambah 7, 12. Simpan 1. Komanya jangan lupa. 1 tambah 2, 3. Tambah 1, 4. Jadi berat seluruhnya adalah 4,25 kg. Selesai untuk nomor 3. Baik, anak-anak, mungkin untuk pertemuan kali ini hanya 3 contoh soal yang bisa Ibu bahas. Selanjutnya kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya untuk membahas materi yang lain. Jangan lupa dipelajari, jangan lupa untuk dicatat kembali contoh soal yang sudah Ibu berikan, dan jangan lupa untuk bertanya bila mengalami kesulitan dalam memahaminya. Ibu tutup dan Ibu akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.